Jabal Sur ini bagaimana perjuangan hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Makkah. Hijrah para sahabat pertama kali yaitu di kemana? Ke Habasyah. Hijrah pertama para sahabat yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali di kota Taif. Insya Allah kita ke kota Taif besok, insya Allah ya. Insya Allah besok Bapak Ibu akan menuju kota Taif. Kemudian hijrah yang kedua menuju kota Madinah Nabawiyah. Yang mana di kota Mekah nih Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat keras ujian dan cobaannya atau gangguan dari orang-orang kafir Quraisy. Setelah meninggal dua orang yang sangat dihargai oleh orang kafir Quraisy di kota Mekah. Siapa istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pertama? Khadijah binti Khuwailid. Kemudian yang kedua paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abdul Muttalib, paman Nabi. Setelah meninggalnya dua orang ini, orang kafir Quraisy mulai mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mulai menyiksa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang lainnya. Makanya apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, ya, aku sangat mencintai kota Mekah ini. Seandainya aku tidak diusir oleh kaum atau penduduk di sini, maka aku tidak akan pernah keluar. Kenapa? Kota Makkah ini adalah kota yang paling Darun Nadwah ini yang punya adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah akhirnya orang kafir Quraisy setelah bersepakat, yang mana dalam musyawarah ini, ya, yang hadir di situ adalah syaitan yang menyerupai manusia. Dan pendapat yang diambil syaitan adalah pendapatnya Abu Lahab, ya Abu Jahal, ya, pendapatnya Abu Jahal. Akhirnya apa? Setelah dikumpulkan pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar algojo pemuda-pemuda kafir Quraisy, akan diberikan hadiah barang siapa yang mendapati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup ataupun matinya. Apa hadiahnya? 100 ekor onta merah. 1 ekor onta merah di zaman dahulu seperti mobil termahal. Ya, Pak, orang kafir Quraisy semangat. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun sebelum keluar akan hijrah, dia menemui mertuanya. Siapa mertuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar dan mengatakan, ya Abu Bakar, engkau ya insya Allah akan menemani aku. Karena Abu Bakar kepingin duluan, ya, kepingin duluan menuju kota Madinah. Akan tapi apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Karena insya Allah engkau akan menemani aku untuk menuju kota Madinah. Betapa bahagianya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya apa? Malaikat Jibril alaihissalam memberitakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang kafir Quraisy sedang berjaga-jaga di setiap pintu gerbang keluar menuju kota Madinah. Dari kota Mekah ini menuju kota Madinah, mereka berjaga semuanya. Akhirnya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu mau keluar tidak langsung menuju kota Madinah, jalannya beda. Nah di sini Bapak Ibu dimulai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sejarah kami singkat-singkat semua ya. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mau keluar, siapa menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidurnya? Ali radhiyallahu anhu menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menggunakan selimut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi keluar? Ya, waktu keluar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa yang disebutkan dalam surah Yasin, ya, yaitu apa Bapak Ibu sudah tahu? Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu mau keluar yaitu apa? Menaburkan di hadapan mereka. Yaitu ada mengatakan pasir, ada mengatakan kerikil, ya. Namun di sini, ya, sehingga waktu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melemparkan sesuatu kepada orang kafir Quraisy yang sedang berjaga di luar untuk menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kota Madinah, mereka tertidur pulas. Ya, sehingga mereka ditutupi seperti ada dinding. Ya. Nah ini kita lihat sebelah kanan Bapak Ibu. Ini namanya Jabal Sur. Ya. Jabal Sur ini dia. Bukit yang tertinggi di kota Mekah Al-Mukarramah. Jabal Sur kalau kita naik sampai di atas sekitar 2 jam baru sampai.
Jabal Sur ini bukan menuju kota Madinah, tidak, tapi jalan menuju kota Jeddah, ya, pinggiran pantai. Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung naik ke atas. Setelah Nabi di atas, ya, namun saking cintanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memperbolehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk duluan. Kenapa? Dikhawatirkan di dalam gua ada binatang yang akan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibersihkan, ditutup semua, ya, lubang-lubang, baru dipersilahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk di gua. Setelah itu Bapak Ibu milik Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah masuk dan kemudian istirahat. Ya. Waktu istirahat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pangkuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tiba-tiba ada hewan, ya, hewan yang berbisa menggigit Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Namun Abu Bakar Siddiq tetap menahan, jangan sampai dia bergerak sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya. Namun apa? Karena saking tidak tahannya, kesakitan, meneteslah air matanya, langsung jatuh di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Kemudian orang kafir Quraisy sudah mencari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua. Ya, dia 3 hari 3 malam Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas Jabal Tur. Hari ketiganya orang kafir Quraisy sudah masuk sudah berada di atas mencari keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar melihat kaki, ya, orang-orang kafir Quraisy, beliau takut, sangat takut sekali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu takut? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Apa yang membuatmu persangkaan tentang 2 orang ini? Maksudnya apa yang membuat kamu takut gitu? Tentang kita berdua ini, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala yang ketiga yang insya Allah akan menjaga kita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dengar, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah engkau bersedih, kenapa Allah bersama kita. Ini untuk menenangkan hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya Abu Bakar ini tenang, jangan takut. Kenapa? Abu Bakar ini sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar? Kenapa saya takut? Saya takutkan itu adalah ketika terjadi sesuatu kepadamu ya Rasulullah SAW. Seandainya aku yang terbunuh, yang rugi adalah keluargaku saja. Tapi jika engkau yang terbunuh ya Rasulullah SAW, yang rugi seluruh umat manusia di muka bumi ini akan rugi. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itulah kecintaan kita. Kecintaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Orang yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang paling utama. Yang sebelah kanan namanya adalah Masjid Ar-Rajhi. Ya, Masjid Ar-Rajhi itu adalah salah satu masjid yang terbesar di kota Mekah, yang merupakan salah satu wakaf seorang anak untuk menghadiahkan kepada ibunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berada di atas. Makanya kita sering mendengar kisah tentang sarang laba-laba. Kemudian ada burung merpati, ada pohon. Semua kisah ini Bapak Ibu merupakan kisah Israiliyat. Ya, kisah-kisah Israiliyat ini merupakan kisah yang tidak boleh didustakan dan juga tidak boleh dibenarkan. Hanya kita mendengar informasinya, nggak boleh dibenarkan, nggak boleh didustakan. Itu namanya kisah Israiliyat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju kota Mekah, dari kota Mekah menuju kota Madinah? Jadi disebutkan hijrah adalah intaqala min baladil kufar ila baladil Islam. Yang mana hijrah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perpindahan, ya, seseorang dari tempat yang mungkin di sana tidak terlalu banyak orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada agama Islam, atau di sana di dalamnya orang kafir sangat banyak. Baru kita keluar menuju tempat yang di dalamnya ada orang Islam. Seperti kita ingin hijrah, awalnya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berpegang kepada apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi
Wasallam dan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan hijrah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu hijrah, ya, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam seandainya minta kepada Allah, ya Allah, turunkanlah aku makanan dari langit, ya Allah, anzilna ma'idatun minas sama, ya Allah, turunkan ke kami makanan dari langit, Allah akan berikan dia. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam minta, ya Allah, langsung bawa kami menuju kota Madinah, mungkin dibawa langsung menuju kota Madinah dengan bersama Abu Bakar, bersama mereka Jibril, seperti Isra Mi'raj, gampang. Tapi ini namanya hijrah, butuh proses, ya, butuh proses yang namanya hijrah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menuju kota Madinah. Dan saya ingatkan kepada Bapak Ibu, ya, saya bukan mengatakan saya paling hebat atau apa. Bapak Ibu lebih hebat daripada saya, ya, lebih mengetahui juga daripada saya. Tapi alangkah indahnya kita saling mengingatkan. Jangan sampai hal kecil akan merusak ibadah kita. Di sini Bapak Ibu, ya, banyak sekali jamaah itu sering menulis nama dengan berharap supaya diberikan. Udah ada niatnya, saya menulis nama di batu ini, berarti dia berharap batu ini akan memberikan doanya, akan mengabulkan doanya. Jangan sampai hal-hal ini terjadi pada diri kita, Bapak Ibu. Kata apa orang-orang kafir Quraisy, Bapak Ibu, dia tahu rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu Allah itu ada yang menciptakan mereka. Tapi membedakan kita dengan orang-orang kafir Quraisy adalah uluhiyah, bagaimana kita ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah patung. Dia berharap patung itu mengabulkan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan patung-patung mereka yang dibuat adalah orang-orang yang saleh. Maka Bapak Ibu, jangan sampai hal-hal kecil ini akan merusak ibadah kita. Ini termasuk akan menjadi syirkul asghar, atau syirik kecil atau syirik besar, bisa jadi seperti itu. Karena apa? Syirik ini Bapak Ibu adalah salah satu dakwah Nabi. Setiap para Nabi dakwah pertama kali adalah masalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ini pertama kali dakwah seluruh para Nabi. Kenapa? Keselamatan kita untuk masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala, untuk selamat dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu jangan sampai kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan min nawaqidil Islam al-'asharah. Salah satu pembatal-pembatal Islam itu ada 10, Bapak Ibu. Wa minha, di antaranya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi al-jannah. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, diharamkan baginya surga, khalidina fiha abada, mereka akan kekal di dalam api neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar.
Allahu